dosen penguji UKIN yang saya hormati. Selamat siang buat seluruh dosen yang ada di FPTK Universitas Negeri Medan. Saya mahasiswa atas nama Sutorono Nenggolan. Pada kesempatan ini akan membuat video praktek pembelajaran dalam melengkapi uji kinerja. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dosen penguji UKIN, ini saya lampirkan mengenai daripada kartu ujian saya dalam ujian nanti. Menyatakan saya mahasiswa dengan profesi guru di FPTK Universitas Negeri Medan. Berikut mengenai video pembelajaran saya. Siang anak-anak. Siang Pak. Bagaimana kabarnya? Baik Pak. Masih semangat? Masih Pak. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita akan memulai dengan berdoa sebelum kita mulai pembelajaran kita ini. Siapa yang bisa memimpin doa kita? Oke, silakan. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa selesai. Oke, terima kasih nak. Silakan dulu. Baik, anak-anak sekalian, pada kesempatan ini kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu mengenai daripada pengukuran, ya, pengukuran pada jangka sorong. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, pengukuran pada jangka sorong, kita tanya dulu, kira-kira ada yang ingat gak mengenai pembelajaran kita atau materi kita sebelumnya? Oke. Ya, mengenai besaran. Ya, selain daripada besaran, ya. Besaran itu ada dua bagian, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Oke, besaran pokok dan juga besaran turunan. Baik, berarti masih ingat ya mengenai materi kita pertemuan sebelumnya. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai pengukuran pada jangka sorong. Nah, pengukuran itu yaitu dari kata mengukur dia, artinya sesuatu yang digunakan dengan alat ukur, ya. Misalnya alat ukur ya yang sering kita lihat, misalnya penggaris, meter dan lain sebagainya. Nah, mengukur ini bisa seringkali dalam kehidupan sehari-hari kita jumpai, ya, dan bahkan kita pernah kita lakukan itu. Kira-kira contohnya untuk mengukur itu apa sebenarnya? Ada yang bisa berikan contohnya? Ya, mengukur tinggi badan. Nah, itu merupakan salah satu mengukur. Nah, selain mengukur tinggi badan, ada lagi yang berikan. Ya, apa itu? Ya, pergi ke pajak horas mengukur baju. Mengukur bajunya itu dengan pakai apa? Iya, alat meter ya. Jadi untuk mengukur baju itu digunakan meter. Nah, pada kesempatan ini yang kita pelajari mengenai pengukuran daripada jangka sorong. Nah, pengukuran jangka sorong ini digunakan untuk mengukur kedalaman diameter dalam dan juga diameter luar dan juga ketinggian pada luas tabung, ya, pada tabung misalnya. Jadi misalnya ini alatnya ini jangka sorong. Nah, supaya lebih jelas mengenai jangka sorong ini, perhatikan video pembelajaran ini yang Bapak putar.
Contohnya di sini mengenai video pembelajaran. Apa yang kalian perhatikan dari video pembelajaran tersebut? Atau sudah jelas mengenai video pembelajaran tersebut? Hah?
siang teman-teman. Siang. Berdiri kami di sini kami akan mempresentasikan sebelum memulai kami akan mengambil terlebih dahulu. Saya Fanny sebagai moderator. Saya Kamilia sebagai penyaji. Saya Putra dari sebagai anggota. Saya Satria sebagai anggota. Saya Inggris sebagai anggota. Baiklah teman-teman, kami akan membacakan masuk perjuangan kami. Ini saya membacakan. Yang pertama ada alat dan bahan. Jangka sorong, gelas kimia 50 ml, aquacup, tulis, dan alat tulis. Langkah kerja yang pertama, pastikan semua alat dan bahan siap untuk digunakan. Yang kedua, ukurlah berapa kedalaman dari gelas kimia 50 ml dan aquacup. Yang ketiga, ukurlah berapa diameter bawah gelas kimia 50 ml dan aquacup. Dan yang keempat, ukurlah berapa diameter atas gelas kimia 50 ml dan aquacup. Nama bahan pertama, gelas kimia. Kedalaman 59,8 mm, diameter bawah 45,9 mm, diameter atas 41,8 mm. Yang kedua, aquacup. Kedalaman 61,2 mm, diameter bawah 52,2 mm, diameter atas 71,3 mm. Kesimpulan dari hasil percobaan yang telah kami lakukan adalah kami dapat mengetahui cara mengukur menggunakan jangka sorong dan mengetahui kedalaman diameter bawah dan atas gelas kimia dan aqua. Sekian presentasi kami. Jika ada salah kata, jika ada yang ingin menanya, Ayo, ada yang mau bertanya untuk kelompok 1? Sudah jelas semua? Oke, coba kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Waktunya. Oke, silakan dulu. Mana sini? Sini. Oke. Kelompok 2, ayo silakan. selamat siang teman-teman. Ya, berdirinya kami sini akan mempresentasikan hasil percobaan kami. Sebelum kami mempresentasikannya, langkah baiknya kami perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Mulai Senin Bulan sebagai moderator dan teman saya Nabila sebagai anggota. Saya Dewi sebagai anggota. Sekian hasil perkenalan kami akan membacakan hasil percobaan kami. Alat dan bahan: 1 jangka sorong, 2 gelas kimia 50 ml, 3 aquacup, 4 buku tulis, 5 alat tulis. Langkah kerja: 1. Pastikan semua alat dan bahan siap untuk digunakan. 2. Ukurlah beberapa kedalaman dari gelas kimia 50 ml dan aquacup. 3. Ukurlah beberapa diameter bawah gelas kimia 50 ml dan aquacup. 4. Ukurlah beberapa diameter atas gelas kimia 50 ml dan aquacup. Nama bahan: gelas kimia 50 ml, kedalaman 41,1 mm, diameter bawah 45,2 mm, diameter atas 51,4 mm. Aquacup, kedalaman 61,2 mm, diameter bawah 52,2 mm, diameter atas 71,3 mm. Dari hasil percobaan yang telah dilakukan, tulislah kesimpulannya. Kami dapat mengetahui kedalaman, diameter bawah, dan diameter atas dari contoh gelas kimia dan aquacup dan memiliki setiap perbedaan dari kedua contoh tersebut. Bahwa dari praktek ini kami dapat mengetahui mengukur objek tersebut dengan menggunakan alat jangka sorong. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada yang bertanya, kami persilakan. Oke, ada yang bertanya? Sudah paham semua? Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke, silakan dulu. Selanjutnya kelompok 3. Silakan kelompok 3. Selamat teman-teman. Berdiri kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama kami. Saya Gadis Permatasari sebagai moderator. Saya Rayu sebagai penyaji. Saya Rizky sebagai anggota. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Alat dan bahan: jangka sorong, gelas kimia
50 mili, aqua, buku tulis, dan alat tulis. Langkah kerja, pastikan semua alat dan bahan seperti digunakan. Ukurlah berapa kedalaman dari gelas kimia 50 mili dan aqua. Ukurlah berapa diameter bawah gelas kimia 50 mili dan aqua. Ukurlah berapa diameter atas gelas kimia 50 mili dan aqua. Nama bahan: gelas kimia 50 mili, kedalaman 6 mm, diameter bawah 45,2 mm, diameter atas 51,4 mm. Aqua, kedalaman 9 mm, diameter bawah 52,2 mm, diameter atas 65,69 mm. Dari hasil percobaan yang dilakukan dapat kami simpulkan, jangka sorong adalah salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengetahui panjang, diameter luar, dan diameter dalam sebuah bentuk benda tersebut. Jangka sorong juga bisa digunakan untuk mengukur kedalaman lubang atau mengukur ruang tertentu seperti tabung. Ya, hasil presentasi kami. Ada yang mau bertanya? Ya, ada yang bertanya? Sudah pas ya? Oke, silakan kita berikan aplaus. Nah, baik. Kepada seluruh anak kami, kalian sudah memperhatikan mengenai daripada pengukuran jangka sorong dan sudah menggunakan dan juga sudah mempresentasikan hasil percobaan daripada pengukuran jangka sorong ini. Nah, pada kesempatan ini Bapak akan memberikan tes untuk mengerjakan soal lebih dalam mengenai pengukuran ini. Ditulis namanya, kelasnya, kemudian dijawab. Oke, coba kerjakan. Tulis nama, kelas, kemudian jawab.
kau sini. Sudah? Siap? Ditulis nama kelas sama hari ini. Hari Senin 4 Maret 2024. Tunggu kan? Nah, biasa saja. Di. Oke. Ini mengenai lembar observasi yang Bapak lakukan. Ya. Coba semua peralatan jangka sorong coba dikumpul. Baik, anak-anak kami sekalian, demikianlah pertemuan kita, pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita tetap sehat, bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Oke.
kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Bilang sudah. Oke. Oke. Baik anak-anak sekalian, kesimpulan daripada pembelajaran kita hari ini mengenai pengukuran pada jangka sorong, bahwa jangka sorong itu fungsinya untuk mengukur diameter dalam dan juga diameter luar dan juga kedalaman daripada sebuah tabung. Ya, jadi itu untuk bisa kita lakukan dalam penggunaan pengukuran pada jangka sorong. Nah, itu kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, siapa bisa memimpin doa? Oke, kami persilakan. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, silakan dulu. Oke, selamat siang. Siang, Pak.